fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. I've been trying to reach you. Martin God! This is a powder keg, and Riddler's the match. I can take care of myself. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Whoa, take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm vengeance. What's black and blue and dead all over? You. Take it. I got you! I got you! Ya, ketemu lagi dalam Bob Stock bersama saya Ardi Pramono. Kali ini kita akan ngobrol panjang lebar mengenai film The Batman nih. Pertanyaannya itu adalah, mungkin nggak sih kalau manusia biasa itu menjadi The Batman dalam kehidupan nyata? Ini tentu saja kita ngomongin soal kesehatan ya. Kalau soal duit ya mungkin aja bisa sih. Kita beli mobil yang bagus, baju anti peluru, dan sebagainya. Untuk menjawab ini, kita mengundang seorang dokter. Kita undang, gimana sih kalau dari pandangan kesehatan nih, saya perkenalan dulu, Dr. Niko Vanda Limantara ya. Hai. Apa kabar dok, sehat? Sehat. Sekarang tugas di mana dok kalau boleh tahu? Saya di Rumah Sakit Harjo Lukito, di Rumah gitu Sakit ya. Pusat Angkatan Udara di Yogyakarta. Kalau boleh tahu, udah nonton film The Batman? Belum Tapi- nonton. Waduh. Tapi kita non spoiler kok dok, jadi aman lah ya. Oke. Paling spoiler dikit-dikit lah. Misalnya siapa pelakunya ternyata. Enggak. Dok, ini kan banyak orang tuh suka melihat The Batman tuh sebagai superhero yang sangat manusiawi, Dok. Artinya orang-orang kayak kita nih bisa sebenarnya jadi kayak Batman gitu kan. Cuman kadang kalau saya lihat filmnya tuh kayaknya ada hal yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia biasa ya. Yang pertama, Dok, pertanyaan saya itu, Batman tuh kan hidupnya dibalik tuh, Dok. Dia tiap malam begadang kan, jadi hansipnya Gotham gitu kan. Nah, kalau pagi dia tidur. Nah, sebenarnya gaya hidup kayak gitu tuh mungkin nggak sih dilakukan oleh manusia pada umumnya begitu, Dok? Oke. Jadi kalau misalkan untuk gaya hidup yang dibalik gitu ya, itu kalau mungkin dilakukan jawabannya mungkin. Karena memang di beberapa negara seperti di Singapura itu ada perawat yang memang tugasnya shiftnya selalu shift malam. Demikian juga ada beberapa negara yang menerapkan kalau misalkan kayak pemadam kebakaran itu shiftnya malam, akhirnya tidurnya dibalik, jadi yang pagi hari dia tidur, terus nanti malam hari dia bangun. Tapi kalau misalkan dilihat apakah itu sebenarnya sehat atau tidak, kalau dijawab secara medis tetap lebih sehat mereka yang tidur di malam hari dan beraktivitas di siang hari, karena ini kalau dari sisi medis kita sebutnya ini berkaitan dengan irama sirkadian gitu. Jadi ada irama di dalam tubuh, irama biologis tubuh, yang dimana itu nanti hormon-hormon keluar, seperti hormon steroid itu keluar di pagi hari, kemudian nanti juga ada lagi di sore hari. Nah, terus nanti pada saat malam hari ketika cahaya itu lebih kurang, ada
melatonin yang untuk membantu kita tidur. Nah, itu kalau yang secara sehat, secara medis gitu. Tetapi apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi ya, apakah Dok, ya? sehat? Lebih sehat kalau mengikuti irama yang sesuai dengan irama fisiologis tubuh. Dok, kalau boleh tahu, dalam film The Batman itu kan kita lihat tuh si Bruce Wayne itu kan badannya kekar, kuat. Itu sebenarnya mungkin nggak sih, Dok, kalau kita begadang terus kok punya tubuh kekar seperti itu? Atau sebenarnya itu nggak masuk akal, Dok, sebenarnya? Masih bisa dibilang masuk akal sih, asalkan melakukan suatu latihan fisik. Soalnya gini, yang namanya pembentukan massa otot itu dipengaruhi oleh satu latihan ya. Dari latihan biasanya, kalau latihan yang untuk membentuk otot adalah gym yang sifatnya anaerob. Kalau yang untuk apa namanya kebugaran itu yang aerob, yang kardio kalau Bedanya orang. apa nih? Oh, kalau aerob itu kardio ya, Dok? Kardio. Jadi kalau kardio itu lebih untuk kebugaran jantung, terus habis itu sistem pernapasan. Jadi kita lebih, istilahnya kalau renang bisa bolak-balik tanpa stop, kalau kita lari bisa lari lebih jauh, itu berkaitan dengan kebugaran fisik. Tetapi kalau berkaitan dengan membentuk massa otot jadi seperti bodybuilder gitu, itu latihannya yang cenderung ke anaerob. Nah, selain latihan ini yang mempengaruhi juga adalah asupan protein, karena protein diperlukan juga untuk pembangunan massa otot. Nah, ini tidak bergantung pada begadang atau tidak terlalu bergantung juga pada tidur pagi hari atau tidur malam hari. Nah, cuman kenapa kok terus habis itu di masyarakat awam bilang kalau misalkan kita tidur malam hari, maksudnya kalau kita begadang itu lebih gampang buncit dan lain sebagainya, itu lebih karena begini. Misalkan ya ada orang yang kerjanya harus begadang. Nah, ketika begadang, ketika malam hari yang seharusnya pada saat tidur itu metabolisme tubuh turun, kita harusnya tidak makan. Yang terjadi orang kalau begadang nanti jam 1, jam 2 lapar lagi. Jadi menambah kalori yang seharusnya tidak ada. Nah, hal ini bisa menyebabkan orang jadi terus habis itu obesitas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan orang itu latihan fisiknya bagus, walaupun dia tidurnya dibalik, tetap masih bisa memiliki badan yang kekar. Cuman ya kembali lagi tadi, kalau sehat bagaimana, tetap sehat yang mengikuti pola fisiologis tubuh manusia. Oke. Gitu. Aku mau nanya, Dok. Sebenarnya kalau soal bugar, kan beda ya, otot besar sama bugar. Dalam Iya. film itu kan Batman kan bugar ya, dia berantem sama banyak orang aman, lari kuat gitu kan. Iya. Itu sebenarnya mungkin nggak sih kalau kita nih sering begadang tapi tetap bugar seperti itu? Kembali lagi tergantung latihannya ya. Kan kalau misalkan ada orang yang memang sudah mendedikasikan hidupnya seperti ya tadi saya bilang ya, kayak pemadam kebakaran di mana dia harus dibalik hidupnya. Kalau dia latihan fisiknya ada latihan fisik aerob dan anaerob, terus habis itu juga dia makan makanan yang bergizi, tetap masih bisa bugar. Karena memang ada orang yang hidupnya harus seperti itu, yang harus kita katakan shift malam atau night shift gitu. Bisa sih, bisa, tergantung latihannya bagaimana. Tapi kalau orang night shift itu harapan hidupnya sebenarnya turun atau sama, Dok? Ini cukup menarik ya. Maksudnya kalau misalkan secara teori harusnya harapan hidupnya lebih baik yang mengikuti fisiologis tubuh. Cuman ya itu kembali lagi, saya harus lihat lebih lanjut. Sudah ada belum penelitian yang terkait hal itu? Karena penelitian kedokteran itu bahkan tiap menit aja tuh ada penelitian yang baru gitu. Ya, jadi nggak bisa sama ya, Dok? Nggak, kita belum bisa, terutama saya sih belum ada informasi yang mengatakan secara pasti perbedaannya berapa tahun dan apakah perbedaannya ini signifikan atau tidak. Gitu. Nah, jadi ya terkait hal itu masih belum yakin. Dok, kalau dalam film itu kan yang namanya Batman itu kan tiap malam naik sepeda motor ya, Dok. Ya? Itu sebenarnya bisa kena paru-paru basah nggak sih, Dok? Jadi ini yang agak lucu di masyarakat kita ya, ada beberapa istilah yang sebenarnya itu kalau di medis itu jadi aneh. Contoh paru-paru basah. Nah, ada paru-paru basah, ada masuk angin. Ya. Ada nanti ya angin duduk apalah. Itu tuh sebenarnya kalau di medis kita nggak ada yang namanya angin masuk atau angin yang ada di dalam gitu. Nah, kalau misalkan orang misalkan ya naik motor malam-malam kepapar udara dingin, habis itu nanti dia pilek atau pilek, mungkin saja orang tersebut alergi dingin katakanlah, atau dia
tidak cocok dengan udara dingin, jadi dia bisa bersin-bersin. Nah, kadang ketika ada suatu proses peradangan dia jadi bersin-bersin, jadi pilek, itu akan lebih mudah untuk patogen itu ibarat kayak bakteri atau virus untuk masuk, sehingga bisa terjadi infeksi saluran napas. Nah, infeksi saluran napas ada atas sama bawah, ISPA sama infeksi saluran napas bawah. Nah, kalau ISPA itu ya cuman batuk, pilek di lokasi atas. Tapi kalau sudah melibatkan paru-paru, dia jadi ada sesak, dan kalau di foto ada bercak-bercak putih, itu ya infeksi saluran pernapasan bawah atau kita sebutnya pneumonia. Nah, itu ya mungkin itu yang terjadi pada orang, maksudnya di masyarakat kita, dan kemudian diartikan sebagai masuk angin atau paru-paru basah. Jadi pneumonia gitu. tuh berarti di dalamnya ya udah kena ya. Nah, Soalnya, kalau mau jadi Batman tuh perlu vaksin khusus nggak, Dok, biar nggak kena pneumonia itu? Kalau misalkan untuk vaksin ya, vaksin terkait pneumonia ini ada beberapa, kayak vaksin COVID itu juga sebenarnya vaksin untuk mencegah pneumonia akibat COVID. Ya, pneumonia itu sama dengan infeksi paru-paru. Nah, infeksi paru-paru kan bisa karena bakteri, bisa karena virus. Tadi yang COVID itu karena virus. Terus misalkan vaksin influenza. Influenza bisa dia cuman infeksi saluran pernapasan atas, bisa juga bawah, paru-paru. Nah, itu kita bisa dengan vaksin influenza juga. Terus ada vaksin namanya pneumococcus. Nah, itu untuk yang bakteri menyebabkan pneumonia, itu juga bisa diberikan. Cuman kalau anjuran untuk masyarakat kita di Indonesia, kalau untuk vaksin yang bisa diberikan, selain sekarang lagi pandemi COVID, kita harus ikut vaksin COVID. Vaksin influenza itu dianjurkan setiap tahun untuk diberikan 1 kali. Saya enggak ya, Dok. Sebenarnya tidak. Gratis nggak sih, Dok, vaksinnya? Kenapa? Vaksinnya Enggak. influenza itu? Vaksin ini tidak termasuk vaksin gratis. Dianjurkan. Makanya kan tadi saya bilangnya dianjurkan, tidak diwajibkan. Setahun sekali ya paling enggak? Setahun sekali, karena yang namanya seperti kita tahu COVID, 6 bulan aja bisa muncul varian baru, demikian juga influenza. Tapi dia dianjurkan sifatnya, tidak diwajibkan. Nah, kemudian nanti pada orang yang usianya 60 tahun ke atas, itu dianjurkan untuk vaksin pneumococcus. Pneumococcus itu bakteri penyebab pneumonia. Kenapa? Karena pada orang tua itu bisa terjadi infeksi paru-paru dan gejalanya beda dengan yang kita masih muda. Ketika orang muda kena pneumonia, dia bisa muncul gejala demam, batuk, pilek, sesak. Sedangkan pada orang tua kadang cuman keluar keluhannya sebagai lemes. Nah, gitu. Lemes, jadi kalau ketahuan sudah sampai sesak, bisa sudah kondisinya parah, sama kayak waktu COVID gelombang 2. Awalnya cuman lemes-lemes, terus tiba-tiba ke rumah sakit, oksigennya udah turun sekali. Makanya dia bisa seperti itu, Dok? Kok nggak sama anak muda demam, kalau orang tua langsung bablas? Respon imun tubuh semakin usianya naik, itu responnya berbeda. Jadi fisiologi tubuh manusia itu dikatakan puncaknya itu di usia 30. Terus setelah usia 30, setiap tahun itu berkurang 1%. Setiap tahun berkurang 1%, Dok? Semua fungsi tubuh. Ya, itu nanti namanya masuk ke penuaan, dan ini juga selain meliputi fungsi-fungsi tubuh yang kayak jantung, kemudian pencernaan, itu juga meliputi fungsi imunitas. Jadi respon terhadap suatu penyakit antara itu di orang tua yang di atas 60 dengan mereka yang masih muda bisa berbeda. Gitu. Berarti sebenarnya ada, kalau kita ngomongin 1% itu sebenarnya kalau manusia itu normalnya dia meninggal di umur berapa sih, Dok? Kalau misalkan itu nanti berbeda-beda di tiap negara. Itu yang disebut angka harapan hidup ya. Angka harapan hidup ini selain dipengaruhi oleh banyak hal. Satu, pola olahraga, pola makan, dan lifestyle di suatu negara. Akses terhadap sistem kesehatan itu juga berpengaruh.